Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda selalu sehat dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Ananda, kita mulai pembelajaran kita pada kali ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan melanjutkan materi kita yaitunya bentuk aljabar. Bersama Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat pertama, menyelesaikan pemangkatan pada bentuk aljabar. Kedua, menyelesaikan faktorisasi bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar bagian kedua ini, kita akan mempelajari dua materi yaitu pemangkatan aljabar dan faktorisasi aljabar. Pertama, pemangkatan bentuk aljabar. A. Arti pemangkatan. Pemangkatan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A sebanyak N kali. Hal ini berlaku juga untuk bentuk aljabar, seperti 4A kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali A sama dengan 4A kuadrat. 4A dikuadratkan sama dengan 4A dikali 4A sama dengan 16A kuadrat. Negatif 4A dikuadratkan artinya di sini negatif buka kurung 4A dikali 4A tutup kurung sama dengan negatif 16A kuadrat. Buka kurung negatif 4A tutup kurung dikuadratkan sama dengan negatif 4A dikali negatif 4A. Negatif dikali negatif positif. Artinya di sini negatif 4A dikali negatif 4A 16A kuadrat. B. Pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Nah, bagaimana suku 2 seperti ini? A ditambah B pangkat 2, A ditambah B pangkat 3, A ditambah B pangkat 4. Koefisien suku-suku pada hasil pemangkatan suku 2 diperoleh dari bilangan-bilangan segitiga Pascal. Perhatikan segitiga Pascal di bawah ini. Ananda pasti ingat, di dalam himpunan kita juga sudah belajar segitiga Pascal. Nah, di sini Ibu langsung A tambah B pangkat 2. Nah, kalau A tambah B pangkat 0 itu artinya 1, A tambah B pangkat 1 itu artinya A tambah B. Nah, kita lihat pada baris ketiga, A tambah B pangkat 2. Nah, perhatikan, bilang-bilangan pada segitiga Pascal ini merupakan koefisien pada pemangkatan suku 2. Kita lihat, A tambah B dikuadratkan. 1 dikali A kuadrat, karena pangkat 2, tambah. Dilihat di sini, bilangannya 2, maka koefisiennya 2 di sini, 2 kali A kali B. Lanjut, 1 dikali B kuadrat. Biar Ananda lebih mengerti, kita lihat pula A tambah B pangkat 3.
A tambah B pangkat 3, kita lihat 1 dikali A pangkat 3, ya, karena kita pangkat 3 terlebih dahulu. Lanjut, kita lihat bilangannya 3, maka jadi koefisien di sini 3, A-nya turun 1, menjadi A kuadrat dikali B pangkat 1, itu artinya A kuadrat B pangkat 1. Nah, jadi kalau kita jumlahkan pangkatnya 3. 3A kuadrat B. Ditambah koefisiennya 3, A-nya turun 1, pangkatnya berarti 3A, B-nya naik 1, B kuadrat. Ditambah 3A B kuadrat. Ditambah 1 B pangkat 3. Selanjutnya, kita lihat juga A tambah B pangkat 4. Oke, kita mulai dari 1 A pangkat 4. Kita lihat koefisiennya 4. 4A pangkat 3B. Lanjut, kita lihat bilangannya 6. Menjadi di sini 6A kuadrat B kuadrat. Pangkat A turun 1 jadi A kuadrat. Pangkat B naik 1 jadi B kuadrat. Ditambah, lihat bilangannya 4. A-nya turun 1 menjadi A. Atau A pangkat 1, lanjut B-nya naik 1 menjadi B pangkat 3. Tambah 1 B pangkat 4. Nah, yang penting Anda perhatikan di sini, pangkat A-nya turun 1 dan pangkat B-nya naik 1. Dan bilangan-bilangan yang di segitiga Paskal menjadi koefisien pada pemangkatan suku 2. Agar Anda lebih mengerti, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil pemangkatan dari 2A tambah B dikuadratkan. Oke, kita lihat jawabannya. Perhatikan segitiga Paskal di samping. 2A tambah B dikuadratkan. Oke, pangkat 2 pada baris ketiga. Nih, satunya tidak bertulis, langsung saja 2A pangkat 2. 2A pangkat 2 ditambah, oke, ini koefisien 2. 2 dikali 2A tambah B. Ditambah, nih 1 dikali B kuadrat. Maka akan kita peroleh 2A dikuadratkan yaitu 4A kuadrat. 2 dikali 2A, 4A dikali B, maka 4AB ditambah B kuadrat. Maka 4A kuadrat ditambah 4AB ditambah B kuadrat. Contoh kedua. Tentukan hasil pemangkatan X ditambah 2Y pangkat 3. Nah, sekarang pangkat 3. Kita lihat pada baris keempat. P ditambah 2Q pangkat 3. Oke, kita lihat di sini P pangkat 3. 1 kali P pangkat 3 ditambah 3. Oke, 3. Nah, di sini P-nya kuadrat. P-nya turun 1, P kuadrat dikali 2Q ditambah, oke, 3, koefisien 3. P turun 1, 2Q naik 2. Berarti 2Q kuadrat. Ditambah, lanjut 2Q-nya yang pangkat 3. Nah, maka hasilnya P pangkat 3, kita kalikan. 3 dikali 2, 6. P kuadrat Q. Kita susun 6P pangkat 2Q. Tambah, oke, 2 kuadrat. Kita selesaikan yang pangkat dulu ya nak. 2 kali 2, 4. Berarti 3 kali 4, 12. PQ kuadrat. Ditambah 2 pangkat 3, 8. Q-nya pangkat 3. Nah, 8Q pangkat 3. Jadi, P pangkat 3 ditambah 6P kuadrat Q ditambah 12PQ kuadrat ditambah 8Q pangkat 3.
Kita lanjut materi kedua, yaitu faktorisasi bentuk aljabar. Pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Faktorisasi adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Perhatikan, A kali B ditambah A dikali C, ini artinya A dikali B tambah C. Faktor yang sama yaitu A. A-nya kita keluarkan, nah maka yang di dalam kurung tinggal B tambah C. Nah, ini bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Dengan A, B, C sembarang bilangan nyata. Contoh. Faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut. A, 4B tambah 12. B, 10AB dikurang 5A kuadrat. Oke, perhatikan jawaban yang Ibu berikan. A, 4B dan 12 memiliki faktor persekutuan terbesar 4. Maka 4B tambah 12, artinya di sini 4 kali B ditambah 4 dikali 3. Faktor yang samanya yaitu 4. Maka 4 kita keluarkan, tinggal B tambah 3. Jadi faktor dari 4B dan 4B ditambah 12, yaitunya 4 dikali dalam kurung B ditambah 3. Contoh kedua, 10AB dan 5A kuadrat memiliki faktor persekutuan besar yaitu 5A. Oke, faktor yang samanya yaitu 5A. Maka 10AB kurang 5A kuadrat, oke, 5A, ya, 5A kali dalam kurung 2B, oke, kurang 5A dikali A. Maka 5A-nya kita keluarkan, tinggal 2B kurang A. Maka faktorisasi dari 10AB kurang 5A kuadrat, 5A dikali 2B kurang A. Yang B, faktorisasi selisih kuadrat. Oke, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X dikurang Y. Contoh. Faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut. A, C kuadrat kurang 16, B, 4A kuadrat dikurang 25. Perhatikan jawaban yang Ibu berikan. A, C kuadrat dikurang 16. Artinya di sini C kuadrat dikurang 16 itu adalah 4 kuadrat. Nah, maka C kuadrat kurang 4 kuadrat. Maka, jadikan faktorisasi selisih kuadrat. Artinya, X tambah Y, X kurang Y. Berarti C tambah 4 dan C kurang 4. Perhatikan contoh B. 4A kuadrat kurang 25. Oke. 4A kuadrat berarti 2A dikuadratkan. 25 berarti 5 kuadrat. Maka faktorisasi selisih kuadratnya adalah 2A tambah 5, 2 dikali 2A dikurang 5. Yang C, faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C adalah, oke, kita lihat, AX kuadrat tambah BX tambah C, artinya X tambah P dikali X tambah Q, di mana C adalah P kali Q dan B adalah P tambah Q. Biar Ananda lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh berikut. Faktorkan bentuk aljabar X kuadrat ditambah 16X dikurang 36.
Oke. Kita lihat jawabannya. X kuadrat tambah 16X kurang 36. Kita lihat di sini dua buah bilangan yang kita kalikan dia negatif 36, kita jumlahkan dia 16. Apa itu? Negatif 36 berarti 18 dikali min 2 yang jumlahnya adalah 16. Jumlah 16 berarti 18 ditambah negatif 2. Bilangan yang dua bilangan harus sama. Ya. 18 kali negatif 2, 18 tambah negatif 2. Maka faktorisasinya adalah X ditambah 18 dikali X dikurang 2. Oke, yang D. Faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Kalau A tidak sama dengan 1 berarti besar dari 1 atau kecil dari 1. Nah, faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C adalah, kita lihat polanya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat ditambah PX tambah QX tambah C, di mana BX sama dengan PX tambah QX. Kita kelompokkan. Lanjut, AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Syaratnya yaitu A dikali C sama dengan P dikali Q. B sama dengan P ditambah Q. Nah, perhatikan contoh berikut. Faktorkan bentuk aljabar 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 12. Oke, perhatikan jawabannya. 3x kuadrat tambah 5x kurang 12. Nah, kita lihat. Nah, kita kalikan A sama C. Ini A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12. Kita kalikan A sama C, 3 dikali negatif 12, negatif 36. Nah, dua buah bilangan yang kita kalikan negatif 36, jumlahnya 5. Apa itu? Nah, 9 dikali negatif 4, negatif 36, 9 ditambah negatif 4, yaitu positif 5. Nah, kita uraikan di sini. Sama dengan 3x kuadrat, kita masukkan 9x kurang 4x dikurang 12. Lalu, nih, perhatikan di samping 5x diuraikan menjadi 9x kurang 4x. Lalu kita kelompokkan. Kita kelompokkan ini 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 4x ditambah 12. Maka kita lihat faktor yang sama, 3x kuadrat tambah 9x, faktor yang samanya adalah 3x. Maka dalam kurung tinggal x tambah 3. Dikurang 4x tambah 12, faktor yang samanya apa? Yaitu 4. Nah, tinggal x tambah 3. Maka di dalam kurung sudah sama, x tambah 3, x tambah 3. Oke, kita faktorkan. 3x kurang 4 dikali x tambah 3. Tuh lebih jelasnya kita ambil salah satu. Nah, 3x kurang 4 dikali x tambah 3 merupakan faktor dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 12. Oke, kita lihat kesimpulan dari materi kita tadi. Pertama, pemangkatan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama, di mana A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A titik-titik dikali A sebanyak N kali. Yang kedua, pemangkatan suku 2 menggunakan segitiga Pascal dengan rumus A ditambah B kuadrat
sama dengan 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. A tambah B pangkat 3 sama dengan 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah 1B pangkat 3. A tambah B pangkat 4 sama dengan 1A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B tambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah 1B pangkat 4. Yang ketiga, faktorisasi aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan atau pengurangan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Oke, yang pertama, A kali B ditambah A kali C sama dengan A dikali B ditambah C. Yang kedua, faktor selisih kuadrat, di mana X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikali X tambah Q untuk A sama dengan 1. Yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX tambah C untuk A tidak sama dengan 1. Sama dengan kita kelompokkan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C. Oke Ananda, inilah video pembelajaran kita pada kali ini. Ibu berharap Ananda bisa memahaminya lebih baik. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.